saya akan menjelaskan tentang globalisasi, tapi saya akan lebih menuju kepada globalisasi di dalam bidang kuliner. Saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya globalisasi itu, jenis-jenisnya, dan lain-lainnya. Tapi saya akan lebih menuju kepada globalisasi pasta, karena saya akan menjelaskan dan membuat tentang pasta itu sendiri. Globalisasi di dalam bidang kuliner adalah fenomena di mana makanan, bahan, dan teknik memasak dan tradisi kuliner dari berbagai budaya menyebar melintasi batas negara, sehingga memperkaya pengalaman gastronomi global. Contohnya seperti perdagangan internasional, impor dan ekspor bahan seperti rempah-rempah, kopi, teh, atau produk susu. Terus ada migrasi juga, orang-orang berpindah ke negara lain membawa tradisi makanan mereka. Misalnya restoran Tionghoa, restoran Italia yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya yang ketiga, media dan teknologi. Jadi internet, media sosial, dan acara masak global seperti MasterChef memperkenalkan resep dan makanan baru kepada khalayak luas. Jadi untuk pasta itu sendiri, pasta itu sebenarnya makanan tradisional dari Italia, dan dia tuh udah menyebar luas banget di seluruh negara dan termasuk Indonesia juga. Dan untuk pasta asli dari Italia itu sendiri itu ada lasagna, pasta lapis dengan saus bolognese, keju, dan saus bechamel. Terus ada fettuccine alfredo, pasta yang dicampur dengan saus berbasis mentega dan keju dan parmesan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang adaptasi pasta di berbagai negara. Jadi yang pertama itu dari negara kita sendiri, Indonesia, ada fettuccine sambal matah. Pasta disajikan dengan sambal matah khas Bali. Terus ada spaghetti rendang yang dicampur dengan bubur rendang khas Padang. Jadi menyesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia ya. Selanjutnya ada tren dan fenomena globalisasi kuliner. Seperti contohnya ada adaptasi bahan dan resep. Saat makanan asing diperkenalkan ke negara lain, bahan dan resepnya sering dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan referensi lokal. Seperti contohnya burger di Indonesia menggunakan nasi sebagai pengganti roti, atau kimchi pizza di Korea Selatan menggabungkan unsur Korea dan Italia. Jadi ada dampak globalisasi kuliner, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kehilangan identitas tradisional. Makanan asli sering dimodifikasi hingga kehilangan esensinya. Contohnya pasta. Seperti yang tadi saya bilang, ada pasta rendang dan ayam rica-rica. Jadi sebenarnya pasta itu sendiri ada bahan khas Italianya, cuman karena diganti ya jadi beda. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada impor. Bahan globalisasi membutuhkan biaya dan dapat menggantikan bahan lokal. Lalu dampak positifnya adalah peluang ekonomi. Di restoran internasional dan produk bahan makanan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Dan yang kedua, inspirasi baru. Fusion. Peningkatan keanekaragaman makanan. Orang dapat menikmati makanan dari seluruh dunia tanpa harus berpergian. Bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan pasta adalah jamur, tapi harus jamur kancing, gak boleh jamur yang lain ya. Selanjutnya di sini aku pakai keju yang quick melt. Bahan yang paling penting dalam pembuatan pasta ini adalah cream biar pastanya tuh creamy. Di sini aku juga memakai unsalted butter, tapi kalau kalian mau pakai yang salted juga nggak apa-apa. Terus aku pakai bawang putih biar dia wangi. Terus di sini aku pakai fettuccine, kalian boleh pakai buat spaghetti dan lain-lain. Aku juga pakai salmon, kalian bisa pakai ham dan sebagainya. Terus oregano juga penting biar pastanya wangi. Aku pakai garam juga dan pakai ini perasa kaldu jamur, cuman tempatnya aja Indo Cafe. Kita langsung aja ke langkah pertama, yaitu mendidihkan air untuk fettuccine-nya.
Ini pakai air secukupnya aja kalau aku segini. Terus nyalain kompor, boleh pakai api gede biar dia cepet. Di sini juga aku nambahin garam sama minyak biar si fettuccine itu nggak terlalu nempel dan nggak terlalu hambar. Lalu kita potong-potong aja bawang putihnya. Ini terserah kalian mau dipotong kecil-kecil, tapi aku segini aja. Terus kita sisihkan dan aku juga potong-potong jamurnya. Di situ jamurnya aku cuci ya guys. Terus kalau airnya sudah mendidih, kalian masukin aja fettuccine-nya dan pastikan semuanya tuh kerendam sama airnya ya. Sambil nunggu fettuccine-nya, aku mau bikin bumbunya atau creamy-nya itulah. Ini aku masak butter dulu, terus bawang putih. Kalian masak aja sampai bawang putihnya tuh harum ya. Lalu aku juga masukin jamur, tapi aku pastiin lagi bahwa bawang putihnya tuh udah mateng. Terus diaduk aja sampai bawang putihnya sama jamurnya mateng dan aku masukin salmon. Tunggu aja sampai matang semua, terus aku langsung campur aja krimnya biar krimnya juga masuk rasa si kaldunya itu dari bawang sama jamurnya. Biar wangi dan rasanya lebih khas lagi, aku tambahin oregano. Karena kurang asin, aku juga tambahin garam tapi secuil-secuil aja. Lalu aku tambah juga kaldu jamur. Di sini aku cobain dulu, takut ada yang kurang, ternyata kurang garam, jadi kita tambahin lagi dan rasanya udah pas. Selanjutnya kita boleh langsung tambahin keju aja. Di sini aku pakai quick melt karena lebih gampang meltnya. Ini pakai secukupnya aja ya. Kalau kalian nggak terlalu suka keju atau terlalu asin, boleh di skip aja. Ini jangan terlalu lembek ya pastanya karena kita bakal masak lagi. Jadi pastikan bener-bener nggak terlalu lembek. Nanti takutnya makin lembek kalau kita terlalu lama karena kita masak lagi di bumbu yang tadi kita bikin. Setelah itu aku tambah keju lagi karena menurut aku kurang. Terus kita aduk-aduk aja sampai bener-bener creamy. Tuh dia tuh udah jadi guys. Langsung aja kita plating ke piring. Di sini aku pakai diputer-puter kayak di resto gitu. Tada, jadi hasilnya seperti ini dan ini enak banget dan ini tuh jadi makanan kesukaan aku karena gampang juga bikinnya. Simple banget kan. Jadi kesimpulannya adalah kehadiran pasta tidak hanya memperkenalkan budaya Italia kepada dunia, tetapi juga menciptakan peluang untuk inovasi baru melalui perpaduan dengan bahan dan cita rasa yang lokal. Hal ini juga memperkaya ragam kuliner di berbagai negara seperti memudahkan masyarakat global untuk saling berbagi budaya makanan. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya menjadi sarana penyebaran kuliner, tetapi juga menciptakan hubungan antar budaya yang lebih erat dan melalui makanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa makanan seperti halnya pasta menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman dunia. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru yang menonton video saya. Kiranya penjelasan saya tadi sudah cukup jelas dan dimengerti, dan maafkan untuk beberapa salah kata di video ini. Dan terima kasih.